Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik semuanya ya, sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Oh iya, mengingatkan kalau kita liburan tapi tidak berarti liburan ya. Libur tetap belajar di rumah, bukan berarti liburan. Ya, bangun ruang sisi datar itu yang akan kita bahas pada hari ini. Bab 8. Yang wajib pada di depan kalian adalah LKS yang kita miliki ya. Bangun ruang sisi datar. Seperti yang kalian ketahui, sesudah pembelajaran di SD sudah pernah ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Khusus untuk kelas 8 kita bahasannya adalah bangun ruang sisi datar. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung akan kita bahas di kelas 9. Oke, kita mulai saja. Bangun ruang sisi datar yang pertama, seperti yang kita ketahui adalah kubus. Yang kedua balok seperti ini balok. Kita buka dulu, ada di halaman berapa ya punya kalian. Balok seperti ini, dan prisma yang terakhir adalah limas. Seperti kalian ketahui, rumusnya sudah ada di sana, bisa kalian pakai semuanya. Contoh soalnya pun sudah ada. Yang harus kalian ingat adalah rumus luas. Di sana tertulis 6S kuadrat. Apa itu S? S itu adalah rusuk seperti ini, garis. Karena semua rusuknya sama panjang dan ada 6 buah sisi dari balok tersebut. Semua sisinya sama panjangnya, depan, belakang, atas, bawah, kanan dan kiri. Ada 6 semua sisinya, dan sisinya berbentuk persegi. Rumus luas persegi itu sisi kali sisi, atau di sini rusuk kali rusuk. Maka rumus luas kubus adalah 6S kuadrat. Sedangkan rumus volume kubus, seperti kita ketahui, volume itu berarti isi yang kita mau cari. Rumus volumenya adalah rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Di sini rusuknya disimbolkan dengan S. Contohnya, ada contoh di sana. Panjang rusuk kubus 24 cm. Yang ditanyakan luas permukaan kubusnya. Tinggal masukkan rumusnya 6S kuadrat. S-nya berapa? 24. 24 kuadrat 24 kali 24. Kamu kalikan terlebih dahulu, hati-hati dalam perkalian. Hasilnya 576 baru dikalikan 6, hasilnya 3456 cm persegi. Kenapa cm? Karena yang diketahuinya cm. Yang kedua, volume kubus. Rumus volume kubus itu adalah S pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Rusuknya berapa? 24. Maka 24 kali 24 kali 24, hasilnya 13.824. Karena ini cm yang diketahuinya, maka akhirnya pun harus sentimeter. Ingat, kalau volume ada pangkat 3 di sini. Itu bedanya dengan luas. Kalau luas pangkat 2. Oke, kita lanjut ke balok. Balok hampir mirip dengan kubus, hanya balok ini bangun datar penyusunnya adalah persegi panjang. Sehingga ada sisi atau ada rusuk yang dikasih nama panjang, ada rusuk yang diberi nama lebar atau L, dan ada rusuk yang diberi nama tinggi atau T. Sehingga rumus luasnya adalah karena ada dua sisi yang sama panjang sama besarnya, maka sisi atas dan bawah persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Karena ada 2, maka rumus luas balok juga 2 kali panjang kali lebar. Sedangkan dua sisi lagi yang sama besarnya depan dan belakang. Yang depan berarti panjang dengan tinggi, belakang juga panjang dengan tinggi. Ada 2, maka 2 kali panjang kali tinggi. Satu lagi sisi kanan dan kiri. Sisi kanan dan kiri sama panjangnya. Sisi kanan, lihat bawahnya alasnya, lebar dan tinggi. Maka rumusnya lebar kali tinggi kali 2. Maka rumus luas permukaan balok adalah 2-nya kita simpan semuanya di depan, karena semuanya memiliki angka 2 masing-masing unsurnya. Maka 2-nya kita simpan di depan, dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita lihat nanti dalam contoh soalnya. Sedangkan rumus volume balok, kalau tadi kubus itu semua rusuknya sama panjang, sedangkan balok rusuknya ada panjang, lebar, dan tinggi, maka volume baloknya pun akan menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok tidak ada masalah ya, panjangnya 20, lebarnya 12, tingginya 7, kamu kalikan semuanya. Maka volumenya seperti ini.
Yang harus kita garis bawahi di sini biasanya kamu tentukan dengan luas permukaan balok. Hati-hati, rumusnya tulis terlebih dahulu 2PL 2PT ditambah LT. 2-nya kita simpan semuanya di depan. P-nya berapa? P-nya lihat 20, masukkan. L-nya berapa? L-nya 12. Ditambah, ikuti rumusnya. Panjangnya berapa? Panjangnya 20. T itu tinggi, tingginya 7. Ditambah L kali T, L-nya berapa? 12. T-nya berapa? 7. Hati-hati, ada perkalian dan penjumlahan yang harus kamu hitung. Perkalian terlebih dahulu. 240 ditambah 20 kali 7, 140 ditambah 12 kali 7, 84. Jumlahkan semuanya, hasilnya 464 baru dikalikan 2. Hasilnya 928. Satuannya lihat awalnya sentimeter, maka kalau luas berarti sentimeter persegi, itu balok. Selanjutnya bagaimana dengan prisma? Prisma itu ada banyak macamnya, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Yang membedakan itu apanya? Yang membedakan adalah alas dan atasnya. Ini ciri dari prisma, alas dan atasnya sama besar, sama ukuran, sama bentuknya. Pemberi namaan prisma itu tergantung dengan alas dan atasnya. Kalau alas dan atasnya berbentuk segitiga, maka diberi nama prisma segitiga. Kalau alas dan atasnya berbentuk segi 4, diberi nama prisma segi 4. Begitupun seterusnya. Diketahui rumus luas permukaan prisma adalah L sama dengan 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali luas alas? Karena alas dan atasnya sama, maka kita samakan saja. Sama-sama luas alas kali 2 ditambah keliling alas. Alasnya berbentuk apa? Tergantung. Kalau di sini alasnya berbentuk segitiga, yang namanya keliling berarti semua sisi dari alas tersebut, semua rusuk dari alas tersebut harus kamu jumlahkan dikali tinggi. Tinggi apa? Tinggi prisma, sama semuanya. Itu rumus luasnya. Volume, bagaimana volume? Volume itu lebih simpel rumusnya. Luas alas tergantung alasnya nanti berbentuk apa dikali tinggi prisma. Contohnya, sebuah prisma mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar di atas dengan panjang sisi 9, yang mana 9, yang mana 12, yang mana 5. Ingat, ini segitiga siku-siku berarti 15 adalah sisi terpanjang. 15 adalah sisi terpanjang. Sedangkan sisi siku-sikunya berarti sisi alas dan atasnya adalah dua sisi yang pendeknya, yaitu 9 dan 12. 9 dan 12 ini alas dan tingginya. Kamu jangan sekali-kali menggunakan sisi yang terpanjang karena itu bukan alas, bukan pula tingginya. Untuk apa? Itu untuk mencari luas dari alasnya. Dan tinggi prisma jangan tertukar. Tinggi prisma itu yang ini adalah 18 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas tadi dikali tingginya. Yang harus kita cari terlebih dahulu adalah luas alas. Luas alasnya. Nah, ini luas alasnya. Rumus luas alas, karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumus alasnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 9 tadi, tingginya 12. Cara menghitungnya gimana? 12 bagi 2, 6. 6 kali 9 kali 1. Seperti itu. Atau mau 2 bagi 2 habis, boleh, tinggal 9 kali 12 kamu kotret, hasilnya 108. Ditambah keliling alas. Keliling itu yang mana tadi? Semua sisi alasnya dijumlahkan. 9 tambah 12 tambah 15, hasilnya kamu kalikan dengan 18, hasilnya adalah 648. Semuanya dijumlahkan, itulah luas permukaan prisma segitiga tersebut. Sedangkan volumenya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya tadi berbentuk segitiga ya teman-teman, berarti ruasnya adalah setengah kali alasnya tadi berapa? Alas dari segitiga ini alasnya 9, tingginya 12. Cara menghitungnya 12 boleh kamu bagi 2 dulu, hasilnya 6. 6 kali 9 kali 18, hasilnya 972 cm kubik. Itu untuk prisma segitiga contohnya. Selanjutnya limas, hati-hati, berbeda dengan prisma. Kalau prisma alas dan atasnya sama bentuk dan ukurannya. Kalau limas cirinya adalah mempunyai satu titik sudut di atasnya. Ada tinggi limas yang ini dan ada tinggi sisi tegak. Hati-hati, tinggi sisi tegak itu adalah sisi yang sampingnya. Alasnya nanti tergantung. Kalau 5 segi 4 berarti alasnya berbentuk segi 4, 5 segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga, dan selanjutnya. Lihat ya luas permukaan limas. Luas alas yang ini tadi tergantung alasnya berbentuk apa ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya itu berbentuk segitiga.
Kemudian rumus volume limas. Volume limas rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Alasnya tergantung nanti berbentuk apa alasnya. Hati-hati rumusnya ada 1/3-nya untuk limas. Untuk prisma tadi hanya luas alas kali tinggi saja yang ini. Contohnya kita lihat perbedaan contohnya. Hitunglah luas volume prisma di bawah ini. Prisma limas di bawah ini. Limas apa ini? Ya, limas segi 4. Kamu gak usah lihat-lihat ininya, bingung nanti. Kenapa sih Bu ada OE? OE itu kita harus mencari OE terlebih dahulu karena kita akan mencari, di sini belum ada tinggi sisi tegaknya. Maka untuk mencari tinggi sisi tegak kita pakai teorema Pitagoras. OE T di sini sisi miring pada Pitagoras seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Untuk mencari sisi miring itu rumusnya adalah sisi yang satunya dikuadratkan ditambah sisi yang satunya ini dikuadratkan. Sisi OT berapa? OT 12 dikuadratkan 144 ya, ditambah OE. OE itu apa? OE itu setengah dari AB, setengahnya dari AB. Kalau AB nya 10 maka OE nya 5 dikuadratkan. Maka panjang TE atau tinggi dari segitiga sisi tegak ini adalah 144 ditambah 25 berapa? 169. Akar dari 169 adalah betul 13. Maka panjang TE ini adalah 13. Buat apa? Karena kita butuh luas segitiga yang samping-samping ini. Karena luas permukaan limas adalah luas alas ditambah 4 kali. Kenapa 4? Karena sampingnya selimutnya ada 4 ya, 4 segitiga, maka 4 kali luas sisi tegak. Alasnya berbentuk apa? Kebetulan di sini limas persegi, maka alasnya berbentuk persegi, sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk. Rusuknya berapa? 10 kali 10 ditambah 4 dikali 1/2. Kenapa 1/2? Karena segitiga rumusnya setengah alasnya yang mana? Alasnya yang di sini dan tingginya adalah barusan, atau alasnya BC, tingginya TE yang barusan kita cari. Setengah BC kali TE. Lihat nih, 4 bagi 2 bisa dibagi ya. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. BC nya berapa tadi? BC nya 10, TE nya yang barusan kita cari 13. 10 kali 10 100, 2 kali 10 kali 13 adalah 260 jumlahkan. Itu luasnya. Sedangkan volumenya lebih simpel, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita sudah punya tadi nih. Luas alas rusuk kali rusuk 10 kali 10 100. Masukin ke sini. Tingginya apa? Tinggi limas, hati-hati. Tinggi limas itu yang ini, TO. Tinggi limas 12. Maka 12 bagi 3 4 kali 100 400 cm kubik. Itu 4 bangun ruang yang kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, silahkan kerjakan dulu uji kompetensinya. Nanti kalau ada masalah lagi kita bahas lagi. Sementara itu semoga kalian lancar mengerjakannya, dan kalau ada pertanyaan silahkan di WA, gambarkan atau videonya Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.